Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung, ya. Yesus Kristus adalah tuan rumah atas ibadah kita pada saat pagi hari ini. Berterima kasih karena kita masih diberi kesempatan, ya. Kalau di daerah saya, di nama daerah saya Bangga, saudara. Saya kaget setelah beberapa bulan baru hari ini ternyata ibadah, saudara. Ya. Dari corona pertama itu ya dilarang. Saya sampai bertanya pimpinan di sana, maksudnya pemerintah di sana, apakah sama dengan kita atau bagaimana? Ya saudara, memang benar protokol pemerintah, maksudnya memang benar untuk berjaga-jaga. Tetapi saya kaget ketika mereka ternyata berbulan-bulan ibadah di rumah masing-masingnya. Jadi kita bersyukur, ya. Kalau sampai hari ini saya katakan kepada Pak Camat, waktu pertama minta izin saya katakan, Pak, tolong didampingi kami ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk beribadah, tinggal sampaikan, ya. Jadi Pak Camat, oke, siap, puji Tuhan, ya. Jadi kalau sampai saat ini kita bisa beribadah karena kemurahan Tuhan, jadi bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah. Gunakan karena ada saat di mana kita memang tidak bisa beribadah, ya. Dan bahkan kalaupun ada ibadah, kuasa dari ibadah itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi selama masih ada, ketika Tuhan masih berkenan untuk ditemui, mari datang, ya. Haleluya. Ada saat di mana kita cari Tuhan sampai jungking balik, orang dunia bilang sampai berdarah-darah lututnya, nggak ketemu lagi, ya, karena sudah lewat masanya, ya, expired, ya, lebih tepatnya ya, orang bisa tahu. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih percayakan untuk kembali menjadi penyambung lidah Allah. Suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang oleh karena kemurahan Tuhan memberi hamba kepercayaan untuk bisa melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana untuk melatih diri beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7. Tema ini saudara harus tahu, ketika kami atau siapapun yang berdiri di sini, itu semua pasti membangun manusia rohani. Semua yang disampaikan di mimbar ini untuk jemaat GPDI Philadelphia Kedunguni adalah bumbu-bumbu untuk membangun manusia rohani supaya roh kita menyala-nyala dan kita bisa melayani Tuhan. Amin. Supaya ketika melayani Tuhan kita bisa menghasilkan buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Amin. Itu tujuan kita. Haleluya. Jadi pada saat pagi hari ini review kemarin, karena saya tidak buatkan benang merah karena ini perjamuan lumayan lama panjang waktunya. Jadi saudara, intinya untuk beribadah kita harus melatih seperti pola makan, hal-hal yang sebenarnya kemarin saya hanya mengingatkan saja. Yang nggak biasa, tapi kalau dibiasakan bisa karena biasa. Ibadah juga begitu. Tidak kelihatan, tetapi kalau kita membiasakan diri, kalau kita melatih diri kita, pasti biasa. Saudara, kita akan melihat lebih jauh. Kita akan melihat lebih jauh bagaimana ibadah itu kenapa harus dilatih, ya? Kenapa harus dilatih ibadah itu? Karena ibadah, sekali lagi saya katakan, adalah konsep awal Tuhan atau konsep awal Allah. Saudara, kalau saya bilang konsep, saudara tahu konsep itu apa? Kalau saya bilang konsep, kira-kira saudara pandangannya konsep itu apa? Ada yang tahu konsep itu apa? Nah, apa? Rencana. Luar biasa, ya. Dalam KBBI konsep itu ada 3, yaitu rancangan, rencana, atau buram surat, ya. Wah, kok surat kok buram, ya. Nanti saya contoh seperti ini. Saudara mau bangun rumah, iya kan? Bangun gereja, iya. Bangun rumah yang besar, mungkin kalau sederhana
tidak perlu mungkin gambar, bahkan sekarang para developer, pengembang perumahan, mau kecil mau besar tetap harus ada rencana, ada denah, ada gambar, ya, detailnya. Nah, apalagi bangunan yang besar. Nah, konsep ibadah yang Allah buat ini adalah satu konsep yang sangat besar, rencana yang besar banget, ya, yang mulia. Jadi ibarat seseorang membangun menara atau membangun gedung yang sangat megah, mewah, dan besar. Jadi memerlukan rencana yang luar biasa, ya kan saudara? Nah, konsep sama dengan rencana, ya. Jadi mulai sekarang ngerti ya, jangan cuma iya, ternyata saya ngomong panjang lebar nggak ada yang ngerti. Tadi malam waktu menyiapkan firman Tuhan dari hari Jumat, saya Tuhan ingatkan, tidak semua mengerti dengan bahasa lain, ya. Konsep adalah suatu pertama dalam KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi konsep adalah rencana, rancangan atau surat burang. Contoh mau bangun rumah ada namanya bukan peta, tapi rencana, ya. Yang pertama rencana membangun. Misalnya kalau saudara mau bangun rumah, saudara sudah rencanakan bangunan ini nilainya 500 juta, ya. Itu pertama. Kedua, bangunan ini seperti yang saya mau. Saudara datang kepada kepala tukang atau kepala proyek dan saudara sampaikan apa yang menjadi keinginan saudara, ya kan? Nah, nanti dia akan, atau pertama kepada yang membuat gambar. Nah, saudara sampaikan, dia akan bertanya secara detail maunya apa. Ini intinya rumahnya mau dibikin seperti apa. Saudara akan tuangkan segalanya. Saya maunya begini, di depan kaca semua, terus ada taman indah, terus kamarnya menghadap begini, dan itu harus tepat. Karena apa? Seorang yang profesional dan ahli, dia akan menggambar tepat seperti yang dimau oleh sang pemilik rumah tersebut. Lah kalau pemilik yang tukang gambarnya, insinyurnya suka-suka hati, dia mintanya 1 lantai, 2 lantai, dia bikinnya 5 lantai. Lah kan enggak repot saudara. Jadi enggak kira-kira? Ya ngamuk-ngamuk ya saudara, yang memilih proyek, ya kan? Ini kan rumah saya, duit saya, kok kamu yang ngatur, gimana sih? Ya kan? Jadi harus tepat seperti pemilik rumah ini, pemilik proyek ini yang maunya dia. Oke? Mulai ngerti. Itu namanya konsep. Dan contoh sederhana, siapa yang ada rencana menikahkan putra-putrinya? Pak Binoto kemarin baru, ya. Pasti ada namanya konsep, rancangan pernikahan, ya. Pasti akan menemui IO, event organizer, ya. Dia akan merancang. Ibu Vivi sama Mas Henry baru pengantin baru, pasti mengerti, ya. Akan merancangkan. Nanti begini ya, dia akan sampaikan kepada event organizer itu, begini ya, saya pengennya pernikahan saya itu di taman. Nah, bunganya harus warna putih dan pink. Nah, dan seperti ini. Nanti kalau saya masuk bla bla bla, nyanyinya lagu ini. Pokoknya itu namanya konsep dan harus jadi sesuai yang dimau. Itu konsep, ya saudara. Yang kedua adalah ide. Konsep itu ide. Jadi kalau saya katakan konsep Allah, berarti sama dengan saya katakan ibadah adalah idenya Allah, ya. Kalau saya katakan ibadah adalah konsep Allah, berarti saya berkata ibadah adalah rancangan Allah, rencana Allah, ya. Amin, saudara. Jadi disatukan jadi satu kata konsep. Nah, terus konsep itu, saudara, mungkin Noki bisa tampilkan gambar abstrak. Nah, ini konsep. Pengertian yang diabstrakkan dari sebuah peristiwa konkret, ya. Konkret itu artinya nyata, benar-benar ada, ya. Nah, saudara kalau lihat ini, kalau saudara sembarang lihat, ngerti nggak? Gambar apa, saudara? Ikan. Beneran ada kan ikan kan, saudara? Tapi dibikin ini namanya lukisan abstrak, ya.
peristiwa nyata. Ide Allah yang diabstrakkan tapi nyata. Nah, jadi ketika saya katakan ibadah itu konsep Allah, saudara mulai bisa berpikir ya. Saudara mulai bisa berpikir, oh iya, ini rencana Allah, rancangan Allah, dan ide Allah sendiri. Ide, saudara tahu ide ya, saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Ide itu kalau kita misalnya mentok atau kita mau bikin sesuatu yang orang lain belum punya ya, itu namanya ide. Misalnya kalau saudara bilang, saya punya ide. Nah, ternyata orang lain sudah pernah coba. Nah, itu bukan ide lagi ya, nyontek ya. Ide itu sesuatu yang memberi pikiran sendiri yang memberi jalan keluar, tapi sesuatu yang dari pikiran kita sendiri. Nah, itu. Jadi tanpa dorongan orang lain. Nah, ibadah itu seperti itu. Idenya Allah. Jadi ibadah proyeknya siapa, saudara? Tuhan. Oh, kok bukan bisa menyampaikan bahwa ibadah itu adalah konsep Allah? Dari mana? Ya, karena dari awal sampai akhir hanya ibadah yang ada di dalam Alkitab. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau saya katakan ibadah konsep Allah, itu sama dengan ibadah adalah rancangan Allah lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada hamba Tuhan, dalam hal ini Musa. Konsep ibadah Allah tuangkan melalui Musa. Ya, saudara, kita sama-sama belajar. Dari mana? Dari Keluaran 4 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan, saudara mungkin bisa buka Keluaran. Ini Musa, melalui Musa, engkau harus berbicara kepadanya dan maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, yaitu Harun. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, lidah Musa dan lidah Harun, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat, ya, kalau seorang raja turun tahta dan menyerahkan tahtanya kepada pewaris berikutnya, ada sesuatu yang dia kasih sebagai tanda bahwa tahta ini sudah diberikan, ya, sudah dia lepas. Biasanya kerajaan-kerajaan pakai tongkat, pedang dan lain sebagainya, ya. Nah, tongkat berbicara tentang kuasa. Kuasa yang diberikan kepada hamba Tuhan adalah sebagai pernyataan atau sebagai kalau sekarang ada yang bahasanya lisensi, ya, sebagai meneguhkan bahwa engkau dipakai Tuhan, ya, saudara. Jadi Musa dipilih, bahkan di sini dikatakan dan engkau bahkan menjadi sama atau menjadi seperti, bukan Allah ya, tapi seperti Allah bagi Harun, menjadi penyambung lidah Allah. Nah, lewat Musa Allah pakai untuk menuangkan konsep Allah ibadah itu, mulai dari situ. Amin. Puji Tuhan. Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, ya, saudara, itu adalah buram surat. Saya sudah jelaskan tadi buram surat, ya, konsep atau surat rencana Allah, rancangan Allah, ya, rancangan Allah. Itu kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, itu adalah rencana rancangan Allah, surat Quran, konsep Allah untuk umat Allah beribadah kepada Allah di dalam dunia ini. Atau kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan adalah ide abstrak yang seperti kita sudah lihat tadi, yang nantinya akan menjadi nyata dari hari ke hari, ya, bukan semakin diperbaharui tapi semakin disempurnakan menjadi nyata, ya. Oke, sampai di sini saudara mulai mengerti, ya. Jadi ibadah adalah konsep Allah, ide Allah, rancangan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan
di dalam Ibrani 12 ayat 28, siapa yang sudah dapat? Ibrani 12 ayat 28. Yang sudah dapat bisa berdiri. Ibrani 12 ayat 28. Ya, silahkan. Luar biasa. Ibrani 12 ayat 28. Pasal 12 ayat 28. Ayat 28. Iya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Bapak Penasehat. Jadi ternyata ada ibadah yang berkenan kepada Allah dan ada ibadah yang tidak berkenan. Tentunya yang berkenan kepada Allah, ibadah yang sesuai dengan konsep Allah, ibadah yang sesuai dengan rancangan Tuhan, ibadah yang sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Ya, saudara harus banyak belajar firman Tuhan. Baca saja, nanti Tuhan yang kasih hikmat. Dari mulai Musa, Keluaran sampai Wahyu, Tuhan begitu banyak mengatakan atau tentang bagaimana kita harus beribadah yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi hati-hati, tidak semua ibadah benar di hadapan Tuhan. Ya, kita akan lihat seperti apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya, karena ibadah itu konsep Allah, proyeknya Allah, sehingga diteguhkan di dalam Keluaran 23 ayat 25, semua sudah hafal. Di sana dikatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Saudara harus mengerti. Kata harus, saya harus bawa saudara supaya saudara paham. Kata harus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah wajib, patut, mesti, dan tidak boleh tidak. Ya, harus berarti mesti, tidak boleh tidak. Ini adalah perintah Allah. Beribadah adalah keharusan, perintah Allah, tidak boleh tidak. Nah, saudara nanti akan saya bawa. Kenapa kita harus beribadah? Lawang saya sendiri, susah-susah saya sendiri, senang-senang saya sendiri. Ya kan? Saya juga punya banyak masalah, ya. Oke, saudara, sampai sini saudara mulai mengerti ya. Jadi diteguhkan lewat Alkitab firman Tuhan 23, Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus menjadi sebuah perintah, ya. Karena ini konsep Allah, ibadah kenapa menjadi perintah, dan ibadah kenapa kita boleh katakan ialah konsep Allah, rancangan Allah, karena dijadikan sebuah perintah. Dan lebih luar biasanya kalau kita baca di dalam King James Version, saudara, di sana dikatakan, and ye shall serve the Lord your God. Saudara tahu artinya? Yang pintar bahasa Inggris pasti langsung mengerti. Di sana dikatakan, dan kamu akan mengabdi kepada Tuhan Allahmu. Makanya saya katakan dulu, ibadah itu adalah mengabdi kepada, ya. Ibadah itu arti yang sesungguhnya itu adalah mengabdi kepada. Kenapa tidak dijelaskan kepada siapa? Tergantung siapa yang jadi Tuhan kita. Amin. Jadi kalau saudara sudah mengambil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Lagu tadi bagus banget, saudara. Saudara jangan pikir seorang penyair lagu, seorang pencipta lagu rohani itu sembarangan, ya. Kayak ciptain lagu sembarang-sembarang. Mereka itu dengan hikmat Tuhan menuangkan firman Tuhan lewat pujian. Dengan darahmu kau tebus dosaku, Yesus, Yesus, Yesusku berseru, pengabdianku. Itu lagunya kalau saudara pakai bahasa di dalam Keluaran 23 ayat 25, ibadahku, ya saudara, kebaktianku, pengabdianku. Jadi ibadah adalah pengabdian.
Jadi jangan sembarang datang ibadah. Saudara sedang datang mengabdi kepada Tuhan. Amin. Saudara sedang mengabdi kepada Tuhan yang sudah kita pilih, bahkan yang sudah kita jadikan Allah di dalam hidup kita. Seperti Abraham, ketika dia mengambil atau memilih untuk mengikuti Yesus, panggilan itu datang dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan satu-satunya berotoritas dalam hidupnya. Amin. Segala perjalanan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara sudah paham ibadah, konsep Allah, dan itu harus dilakukan. Karena ibadah adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, dan perlu kita pahami, ini yang paling penting saudara. Ya, kenapa ibadah disebut pengabdian? Kenapa ibadah itu konsep Allah atau ide Allah atau rancangan-rencana Allah? Mari kita belajar bersama. Saudara harus melek, saudara harus sadar, supaya saudara jangan cuma datang beribadah. Saudara cuma datang, saya beribadah dengan gagah, dengan sombong datang kepada Tuhan. Saudara harus tahu siapa kita. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa orang Kristen harus ke gereja? Saya waktu baca firman Tuhan, saya nangis. Tuhan, betapa saya malu di hadapan Tuhan. Karena ketika saya datang beribadah, gagal. Sepertinya saya layak untuk datang beribadah. Sepertinya saya bangga dengan keadaan saya. Saya punya segalanya. Saya berharga, itu benar. Kalau itu yang ada di dalam hati kita, Tuhan juga sangat, wah, luar biasa. Tapi kalau kita datang dengan kedagingan kita, saudara merasa beribadah sudah berkorban bagi Tuhan, salah besar saudara. Mari kita lihat saudara, kenapa Alkitab mencatat ibadah itu adalah pengabdian atau mengabdi kepada Tuhan. Karena ibadah atau ide ibadah ini muncul, saudara harus tahu, dari belas kasihan Allah kepada umat. Jadi ibadah, ide ibadah, rancangan ibadah ini muncul karena rasa belas kasihan Tuhan kepada manusia. Ini yang harus kita tanamkan. Saudara mau tahu? Ibadah adalah penebusan Allah bagi umatnya. Ya? Ibadah ini adalah cara Allah untuk menebus umatnya dari dunia ini. Ya? Sejak awal, saudara, Tuhan sudah menjadikan Adam dan Hawa menurut rencana, rancangan, bahkan segambar dengan Allah. Saudara percaya, saudara setuju dengan saya? Di sana dikatakan Keluaran 1, Noki mungkin bisa, Keluaran 1, saya akan bacakan dengan ayat supaya saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, kita dijadikan menurut rencana Allah yang mulia, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Namun manusia akhirnya memilih mengabdi kepada dunia ini, keinginan daging, kepuasan jasmani. Ya, saudara baca di dalam Lukas 4 ayatnya yang ke-6. Lukas 4 ayatnya yang ke-6. Kalau ada yang sudah baca, sudah dapat, boleh silahkan berdiri. Lukas 4 ayatnya yang ke-6, biar kita bisa cepat. Lukas 4 ayat yang ke-6. Lukas 4 ayat 6 berbunyi demikian. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, bertolak belakang dengan Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Segala kuasa di dunia diberikan kepada siapa? Pertama,
gamblang secara terang-terangan katakan, segala kuasa dan kemuliaan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkannya kepada iblis, saudara? Apakah Tuhan? Benar, Mami. Yang menyerahkan, berkatnya dicuri sama iblis dari awal. Pilihannya ada pada manusia. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa disalahgunakan oleh mereka, ya, sehingga mereka lebih memilih mengabdikan diri kepada keinginan daging, kepuasan hidup, dan melepaskan kehendak Allah, ya, menyerahkan segala berkat yang Tuhan sudah berikan untuk manusia diserahkan kepada ular, si penguasa dunia, ya. Jadi kita sudah direbut dari awal sama iblis. Untuk itu harus ada penebusan. Kejatuhan pertama itulah yang membuat manusia jatuh bangun. Berkali-kali, saya sering katakan, berkali-kali Allah yang Maha Kasih berusaha untuk mengembalikan kembali berkat yang seharusnya menjadi milik anak Tuhan kepada manusia itu. Makanya di pasal 12 Kejadian datang kepada Abraham. Tuhan berikan janji yang luar biasa lagi, melebihi janjinya yang pertama. Namun tidak berjalan dengan baik. Abraham pun jatuh bangun, Ishak, Yakub jatuh bangun, sampailah mereka pada keadaan di mana mereka diperbudak di Mesir. Ya, 430 tahun mereka berada di sana. Saudara, inilah yang saya maksud, ibadah itu adalah penebusan. Saudara, mari belajar bersama. Dari mana Ibu Gembala dapat ini? Ibadah ini adalah penebusan. Baca Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2, saya baca mulai ayat 23. Saudara baca ya. Ikuti saudara supaya saudara mengerti. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu. Sampai kepada siapa, saudara? Kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Wah, luar biasa. Seseorang kalau sampai mengerang, tolong, berarti dia sudah sangat luar biasa membutuhkan pertolongan. Lalu yaitu Yesus, mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Allah kita Allah yang setia, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Dan Keluaran 3 ayat 7 dan 12 kita loncat. Dan Tuhan berfirman, dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk, perhatikan saudara, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan perhatikan sekali lagi, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yabus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, dia suruh kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Firman Tuhan, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu, yang kencang saudara, maka kamu, ide ibadah muncul dari belas kasihan Tuhan kepada orang Israel. Haleluya. Amin, saudara. Penebusan
begitu banyak hamba Tuhan yang berkata, berkhotbah bahwa perjalanan hidup bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah gambaran hidup orang percaya. Jadi tidak ada yang berubah. Itu yang saya maksud abstrak, tetapi konkret, nyata. Semakin Tuhan sempurnakan. Dari Musa dan disempurnakan. Hamba Tuhan selalu berkata, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ditebus. Mereka menyeberangi laut Kolsum, laut merah. Itu artinya baptisan air, ya. Ketika kita diselamatkan, kita masuk kepada penebusan dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis selamat. Ya, itu yang dimaksud. Mereka yang dari dunia, kita ditebus. Bangsa Israel ditebus dari mana? Dari perbudakan Mesir. Mesir itu adalah dunia, gambaran dunia. Manusia diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh keinginan-keinginan mata, diperbudak seolah-olah kita menyenangkan, tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang diperbudak oleh uang. Kita telah diperbudak oleh cita-cita yang terlalu tinggi, mengabaikan ibadah. Kita diperbudak oleh keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan daging, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Itulah Mesir dengan segala keindahan, dengan segala kenyamanan. Padahal pada hakikatnya mereka diperbudak, mereka berseru, mereka mengerang, mereka kesakitan. Tapi saudara, kalau saudara baca Keluaran, Musa sendiri sampai geleng-geleng sama bangsa Israel. Mereka lebih memilih tetap di Mesir daripada di jalan Tuhan. Karena Mesir terlalu indah. Padahal mereka nggak tahu. Mereka gimana? Mereka itu diperbudak. Jadi hamba Tuhan selalu bilang, perjalanan bangsa Israel adalah gambaran hidup orang percaya. Ketika Yesus setelah dibaptis dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam. Ya saudara, bangsa Israel setelah melewati laut Kolsum, mereka ada di padang gurun, diuji sama Tuhan. Seperti Yesus diuji sama Tuhan. Jadi adakah konsep ibadah yang berubah? Jangan saudara pikir itu perjanjian lama. Itu adalah surat burangnya Tuhan atau konsep alam rancangan Allah yang dituangkan di sana dan sampai saat ini semakin disempurnakan. Amin. Jadi ibadah itu penebusan, saudara. Haleluya. Kita yang diperbudak, kita yang tadinya tidak berdaya, kita yang harusnya binasa, ditebus oleh darah Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Mari baca, saudara. Saya baca untuk saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, warisi oleh nenek moyangmu. Di sini dikatakan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Saudara tahu arti kata tebus? Kembali ke KBBI. Saya sampaikan supaya saudara mulai sadar diri. Ada satu oma, kalau kami waktu di Kosambi dulu, oma dia kalau ngomong juga bahasa kayaknya masih kental sekali. Jadi kalau sama kami kalau ngomong bahasa, kata kuncinya cuma satu. Tahu dirilah. Jadi apapun yang kami lakukan terus tidak berkenan dan apa, pasti dia cuma ngomong tahu dirilah. Sekarang saya mau katakan juga itu kepada kita. Tahu dirilah, saudara. Jangan sombong datang beribadah, karena sebenarnya kita memang harus beribadah. Kita telah ditebus. Mari kita lihat arti kata tebus dalam KBBI. Saudara, biar saudara paham. Tebus itu adalah membayar dengan uang untuk mengambil kembali
saudara yang kekasih, dan sebagainya untuk membebaskan apa? Tawanan, sandera, budak, dan lain sebagainya. Kita tawanan, saudara. Sadar nggak, saudara? Kita telah digadaikan. Jiwa kita binasa. Kita budak dunia ini. Kita nggak layak sebenarnya untuk menerima berkat-berkat yang dari surga. Amin, saudara. Masih mau sombong datang beribadah, saudara? Masih merasa sudah melakukan hal yang luar biasa ketika kita beribadah? Ogah-ogahan datang beribadah, dan kalau sudah beribadah merasa lebih penting, merasa sudah luar biasa. Mengabdi kepada, ya, wajib kita ibadah, karena oleh darah Yesus kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Harusnya kita binasa. Ada seorang anak katakan, kalau tidak ada Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan manusia kalau Tuhan Yesus nggak datang? Saudara, saya mau katakan, kalau tidak ada penebusan Yesus, maka hukum rimba lah yang berlaku. Saudara tahu hukum rimba? Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum hutang, rimba itu hutang. Enggak ada hukum di sana, cuma ada satu. Siapa kuat, dia yang menang. Kebayang gak, saudara, kalau tidak ada Tuhan Yesus? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang lemah tetap diperbudak. Gak ada keadilan. Saudara mau berseru sama siapa kalau seperti itu, saudara? Hah? Saudara? Apa yang bisa kita banggakan kalau Yesus sudah datang ke dunia? Perempuan tetap menjadi budak laki-laki, diperlakukan dengan tidak adil. Lah kan Taurat sudah ada. Saudara, semakin banyak Taurat, semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak hukum, semakin manusia memberontak. Karena kasih Yesus nggak ada di sana. Pengorbanan
Haleluya saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita sudah di sini dikatakan dan ibadah itu adalah bukti penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Saudara, kita karena waktunya masih boleh, saya akan lanjutkan. Kalau tadi ibadah itu penebusan, sekarang ibadah adalah bukti penyertaan Allah bagi orang Israel. Kita buka di dalam Keluaran. Keluaran pasalnya yang terakhir 40 ya saudara. Keluaran pasal 40 ayat 34, saya baca untuk saudara. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Perhatikan, dari setiap tempat mereka berkemah. 37. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari. Ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat kemah mereka berkemah. Haleluya. Saudara mengerti dengan ayat firman Tuhan ini? Dengan menjalankan ibadah lewat pertemuan dalam kemah suci, gereja mula-mula adalah kemah suci, ya. Mulai dari kemah suci berkembang menjadi bait Allah, ya, yang dibangun oleh Salomo. Lalu kemudian menjadi gereja Tuhan yang semegah ini, saudara lihat, ya, itu fisik. Tapi saudara jangan berkata di dalam perjanjian baru semua menjadi simbolis. Saudara, gereja Pantekosta di Indonesia berbeda. Tidak hanya mengakui semuanya itu simbolis, tapi memang benar-benar nyata terjadi. Amin. Tidak ada yang berubah. Kedatangan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, bukan meniadakan perjanjian lama, tapi menyempurnakannya. Amin. Jadi ibadah tidak pernah berubah. Konsep ibadah dari awal sampai sekarang, sampai membawa kita menjadi pengantin Tuhan, tidak ada satupun yang berubah, tapi semakin disempurnakan. Amin. Bukti penyertaan Allah, ibadah itu bukti penyertaan Allah, saudara. Jadi saudara, bangsa Israel menghadirkan Tuhan dalam pertemuan mereka, terbukti dalam ayat 36, 38. Saudara baca sekali lagi. Di sana dikatakan, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan dari setiap tempat mereka berkemah. 37. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat. Saudara masih ingat dengan tiang awan, tiang api? Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, maka penyertaan itu ada. Karena itu cuma ada di dalam ibadah, beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan sekelompok 1-2 orang, saudara. Tapi ibadah yang dimaksud dengan Tuhan adalah sekumpulan bangsa Israel yang begitu besar dan datang beribadah kepada Tuhan. Kumpulan di mana ada begitu banyak orang berkumpul, menjadikan di bumi seperti di surga. Amin. Menghadirkan raja surga, raja di atas segala raja, bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, saudara. Jadi ibadah adalah konsep Allah untuk kesempurnaan gereja Tuhan. Tidak satupun konsep Allah itu berubah, baik zaman Musa sampai kita perjanjian baru. Yang ada dan yang terjadi adalah konsep Allah atau rancangan Allah ini semakin menjadi nyata. Haleluya. Nyata lewat penebusan. Jadi saudara sekarang paham ya, siapa yang sombong kalau datang beribadah?
Saudara minta berkat sama Tuhan, tapi saudara nggak mau beribadah. Kasihan deh lo, kata si Berlin. Kasihan deh lo, nggak bisa saudara datang melayani Tuhan. Amin. Nanti banyak-banyak di gereja orang pikir saya pengerja. Katakan saya bukan pengerja, tapi saya hamba Tuhan. Amin. Semakin banyak saudara datang beribadah, makanya saudara, kami sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kenapa banyak kegiatan gereja, umat Tuhan? Saya katakan kepada saudara, ingat baik-baik. Saudara semakin banyak menyibukkan diri melayani Raja di atas segala raja, segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Amin. Ketika fokus kita kepada Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, ini yang kami alami. Seseorang pernah berkata kepada saya, dengan cara hidupmu yang seperti ini Jesse, Daniel, kalian gak akan jadi apa-apa. Orang yang hanya memikirkan yang namanya kesenangan, atau ya boleh dikatakan semua orang harus punya cita-cita. Oke? Bapak Ibu punya cita-cita dalam keluarga, ya, punya tujuan hidup. Tapi kalau fokus kita tidak kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ketika saya dan Bapak Gembala fokus kepada kami melayani Tuhan, ketika kami mengambil keputusan saudara berkata bahwa semua yang kami miliki adalah untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak pernah kami bayangkan, ya saudara, saya memberi tapi saya tidak pernah kekurangan. Ya saudara, saya melepas tapi saya tidak pernah yang namanya kehilangan. Itu anak Tuhan. Karena ketika saya melakukan segala sesuatu, saya lakukan untuk Tuhan. Ketika kami pertama beli rumah, kami cuma katakan, ini rumah doa. Semua yang kami miliki fokusnya tujuannya untuk Tuhan. Ini rumah doa. Bahkan kami siapkan satu kamar di depan dilengkapi AC untuk supaya kalau ada hamba Tuhan nginep, dia nyaman di sana. Untuk supaya kalau kami beribadah bikin rumah yang terbaik, supaya di sana ada rumah doa. Dan memang setiap pagi ada doa di sana. Sampai disangka rumah kami itu gereja, saudara. Sudah atasnya luas, ada salib di atas. Jadi kalau orang masuk dikira ini gereja katanya. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan lebih sibuk dengan saudara. Amin, saudara. Karena itu janji Tuhan. Kita ini tebusan Tuhan. Kita ini milik Allah. Tuhan lebih tahu segala kebutuhan kita, dan Tuhan lebih kenal kita. Kalau kita mau dipercayakan satu, kita bisa kembangkan jadi dua. Dia akan percayakan dua. Kalau sampai sekarang saudara satu pun tidak bisa luntas atau tidak bisa saudara kerjakan, maka saudara jangan mengeluh kalau satu terus. Amin. Seorang bapak kenal anaknya. Kalau hanya bisa terima satu porsi, kenapa mesti dikasih dua porsi? Ya saudara, mari lebih sibukkan diri. Gereja, kalau gerejanya anak-anak Tuhannya, saudara mau lihat gereja berkembang, saudara mau lihat kemuliaan Tuhan nyata atas pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara terima tantangan dari saya. Sibukkan diri dengan pekerjaan Tuhan, dan saudara akan melihat kota Kedung Negara dan Pekalongan dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara fokusnya masih bercabang-cabang, jangan harap ada kemuliaan Tuhan. Maju, ya maju, tetapi kayak siput. Sekarang saudara, mohon Rocky ini diedit ya nanti. Saya nggak perlu bicara banyak. Kenapa saudara saya nggak perlu bicara banyak? Karena sebelum kami di sini, saudara sudah mengalaminya. Benar saudara? Ketika
Saudara, ibadah menurut agama mereka, saudara, itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Itu ibadah. Perintah Allah. Makanya mereka, saudara, kita kalah jauh 5 kali sehari. Ya, saya pernah saksikan kepada saudara, kami dengan 8 orang di dalam mobil mampir ke tukang rujak. Anak kecilnya ngomong, ibunya lagi sholat di rumah di depan loh saudara. Rumah dia jualan di depan rumah, parkiran gak jauh dari rumah, dia ada di depan, dia sholat di kamarnya. Dengar gak kalau kami mau beli? Dia dengar gak ada mobil? Nggak keluar, nggak bergeming, nggak ninggalkan sajadahnya dan lari kejar kita. Buat apa kalau untung cuan? Apa? Ini duit ini, mau cari di mana satu mobil? Tinggalkan. Kalau kita anak Kristen, saya bilang terlalu dininabobokan. Bisa lagi ibadah, bisa terima telepon, bisa lagi ibadah main WA, bisa lagi ibadah sambil tiduran. Kalau mereka ibadahnya khusyuk, seperti ibadah yang dicontohkan di dalam Alkitab Eliezer, seperti Mazmur 2 ayat 11, beribadah ciumlah kaki Tuhan dengan takut dan gemetar. Itu yang mereka lakukan. Saudara, kalau saudara lihat saya doa pribadi, saudara pasti geleng-geleng, saudara pasti gak percaya. Saya melakukan ibadah seperti yang mereka lakukan. Saya menyembah, berlutut menyembah Tuhan dengan kepala berkali-kali berulang-ulang. Hanya cara yang sederhana itu, tapi saya percaya menggetarkan hati Tuhan. Amin. Itu cara ibadah yang mereka lakukan, saudara, 5 kali sehari. Saudara perhatikan anak-anak mereka bawa ke pesantren. Orang terkaya, mobilnya, Filfire dan lain sebagainya. Anaknya dibawanya ke pesantren. Ikuti agama. Apa dia tidak punya uang untuk sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri? Tapi dia bangga karena dia mengikuti Taurat Tuhan. Amin. Saudara lihat mereka, anak-anak mereka. Harusnya kita ikuti. Bawa anak-anak kita, ajari mereka untuk taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Contohkan dulu kita anak-anak Tuhan. Orang tuanya sekali gak beribadah merasa berdosa tertuduh. Karena kita datang beribadah untuk mengabdi. Amin. Haleluya saudara. Masih ada yang mau sombong datang beribadah? Jangan lalai saudara. Jangan merasa rugi kalau sering-sering datang melayani Tuhan. Jangan merasa rugi kalau sering-sering datang ke gereja. Justru kalian desak kami supaya tetap beribadah. Saudara lihat semenjak gereja ngomong banyak kegiatan, hidup gereja ini. Secara manusia, kalau saya jadi saudara yang seperti saudara mau ya saudara. Secara manusia saya tanya saudara, lebih enak mana? Lebih enak mana saudara? Saya seminggu sekali bikin ibadah di gereja ini, atau seperti sekarang yang sudah berlangsung, hanya Senin Selasa yang libur, Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu semua full ibadah. Lebih enak mana saudara? Menurut saya, bagi saya, hamba Tuhan, enak yang seminggu cuma 2 kali, hari Minggu, hari Rabu, sudah cukup. Ngapain saya capek-capek? Saya bikin ibadah nih ya saudara, saya mau bikin ibadah cuma seminggu sekalipun, saudara tetap bawa perpuluhan. Benar gak? Benar gak saudara? Benar gak? Rugi gak saya? Karena saudara pedagang, saya ajak saudara hitung untung rugi. Kalau saya cuma bikin ibadah seminggu sekali,
saksinya. Bu, saya keluar makan ya kami, Alfred, tahu-tahu pulang. Ibu, mereka itu ketakutan, anak-anak itu udah terbentuk. Ibu maaf, kenapa? Kami makan dibayarin. Kenapa bisa begitu? Kalian minta? Enggak, waktu makan di Pujasera saudara tahu, ternyata ada sahabat kami di situ saudara. Ada sahabat kami makan bersama mereka. Ketika mereka mau bayar makan, katanya sudah dibayar. Tapi waktu mereka makan, mereka say hello. Namanya Cen-Cen. Cik, nah dibayarin saudara. Udah Paul ini, Noki. Dibayarin. Siapa mereka saudara? Bukan siapa-siapa. Benar gak saudara? Tapi karena mereka tahu, dan anak-anak ini juga ada terbentuk. Jadi kalau kami datang ke tempat ini cuma untuk mencari rupiah saudara, dan membeda-bedakan orang, saudara salah besar saudara. Amin. Dan makanya selama kami masih seperti ini belum berubah, saudara setia datang beribadah. Amin. Lakukan perintah Tuhan. Yang kami mau hanya supaya Bapak Ibu setia beribadah menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Bukan yang kami mau. Amin saudara.